Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Jelang pemilu 2024, 14.000 warga Kabupaten Nagekeo belum miliki EKTP. Bea Cukai Labuan Bajo akan lakukan penertiban rokok ilegal. RI-RDTL bangun kerjasama kemanusiaan. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Brian Leolede. Dan saya Dina Wofai di Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Jelang pemilu 2024 mendatang, belasan ribu warga Kabupaten Nagekeo belum memiliki KTP elektronik. Dinas Dukcapil Kabupaten Nagekeo optimis jumlah tersebut akan terus berkurang dengan upaya terjun langsung ke desa dan kelurahan untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Jelang pemilihan umum anggota legislatif dan presiden tahun 2024 mendatang, masih terdapat warga Kabupaten Nagekeo yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Tercatat sebanyak 14.189 penduduk belum memiliki KTP elektronik dari total penduduk sebanyak 122.478 penduduk. Kepala Dinas Dukcapil Nagekeo, Hildegardis Mutakasi menjelaskan, untuk mengatasi masih banyaknya penduduk yang belum memiliki EKTP, pihaknya terus berupaya melakukan perekaman langsung hingga ke desa dan kelurahan serta sekolah. Pihaknya sangat optimis jumlah warga yang belum memiliki KTP elektronik akan terus berkurang hingga pemilu nanti. Dan juga kepemilikan dokumen kependudukan bagi warga akan terpenuhi dan lengkap. Dengan posisi hari ini yang belum memiliki KTP elektronik itu ada 14.189 penduduk. Dari wajib KTP elektronik 122.478 penduduk. Upaya Dukcapil itu menjemput bola, dan bagi penduduk dewasa yang ODGJ, yang lansia, yang memiliki sakit permanen, stroke, yang tentu saja kesulitan akses ke Dukcapil, itu kita berupaya untuk jemput. Dirinya meminta kerjasama semua elemen masyarakat untuk turut serta dalam pengurusan dokumen kewarganegaraan. Pasalnya, dokumen tersebut sangat penting dan harus dimiliki oleh masing-masing individu. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, tahapan pengumuman hingga tanggapan dari masyarakat terhadap daftar calon sementara telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kupang. Rangkaian tahapan pemilu 2024 masih terus dilakukan oleh KPU Kabupaten Kupang. Setelah tahapan penetapan daftar calon sementara, dilanjutkan ke tahapan tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara tersebut. Ketua KPU Kabupaten Kupang, Eliezer Lomirihi, saat dikonfirmasi mengatakan tahapan pengumuman daftar calon pemilih sementara telah dilakukan pada pertengahan Agustus 2023 lalu. Kemudian, sesuai dengan regulasi yang ada, KPUD membuka ruang tanggapan dari masyarakat terhadap daftar calon sementara yang diumumkan. Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Kupang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan terkait pendidikan dan berbagai syarat lain yang telah disampaikan saat para caleg didaftarkan oleh partai politik.
Adapun jadwal tanggapan dari masyarakat terhadap daftar calon sementara atau DCS yang dilakukan selama 10 hari. Terkait hal tersebut, KPUD membuka ruang tanggapan dari masyarakat selama 10 hari dan waktunya telah selesai pada tanggal 28 Agustus 2023 lalu. Selanjutnya, KPUD akan melihat kembali jika adanya perbaikan atau pergantian daftar calon sementara dan akan memberikan ruang bagi partai politik untuk melakukan perbaikan atau pergantian. Maksud daripada itu yaitu kemudian jadwal pengumumannya kurang lebih 5 hari, kemudian dan tanggapan masyarakat itu kurang lebih 10 hari, yaitu masyarakat bisa menyampaikan tanggapan itu kepada KPU sampai dengan tanggal 28 Agustus. Setelah pengumuman DCS ini, kemungkinan ada beberapa kondisi, yaitu satu, karena ada calon yang mengundurkan diri atau ada tanggapan atau meninggal dunia, itu bisa dilakukan mekanismenya yaitu dengan memperbaiki atau mengganti calon, seperti itu. Sesuai dengan jadwal kita itu di bulan Oktober, kalau tidak salah itu tanggal 3 Oktober. Setelah berdasarkan hasil tanggapan masyarakat itu, kemudian kita akan lakukan klarifikasi. Kalau betul maka sudah tentu dia dinyatakan tidak memenuhi syarat nanti. Tapi di ruang ini juga partai punya ruang untuk melakukan pergantian. Setelah proses perbaikan atau pergantian terhadap daftar calon sementara yang telah diumumkan, maka selanjutnya KPUD akan menetapkan daftar calon tetap yang dijadwalkan dilaksanakan pada Oktober 2023 mendatang. Diharapkan proses yang akan dilakukan hingga tahapan penetapan daftar calon tetap bisa berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Nagekeo. Lahan milik sejumlah warga di Kecamatan Ayesesa, Kabupaten Nagekeo habis terbakar. Sejumlah hasil perkebunan dan juga hasil pertanian habis dilahap si jago merah. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Nagekeo. Kali ini kebakaran terjadi pada lahan kebun milik warga di RT 20 lingkungan Hobo, Aloripit, Kabupaten Nagekeo. Kondisi lahan yang sudah mengering akibat kemarau membuat api dengan cepat merambat di seluruh lahan tersebut. Akibatnya sejumlah tanaman seperti pisang, kelapa, dan tanaman lainnya hangus terbakar. Buah kelapa yang akan dibuat menjadi kopra pun harus habis terbakar. Kebakaran ini membuat warga sekitar panik. Mereka mencoba memadamkan api dengan peralatan sederhana. Petugas pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk membantu memadamkan api agar tidak meluas hingga ke lahan warga lainnya dan juga pemukiman warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Belum diketahui penyebab kebakaran lahan milik warga tersebut. Doni Moni, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, pengoperasian Rumah Sakit Pratama di Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai ditunda hingga bulan Oktober 2023. Penundaan tersebut diumumkan langsung oleh Bupati Manggarai, Heribertus Nabit, saat apel pagi Senin kemarin. Penundaan tersebut dikarenakan pengurusan registrasi izin operasional belum kelar dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, persiapan hingga saat ini masih 80%, baik kesiapan fasilitas maupun tenaga medisnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Tommy Hermopan meyakinkan pengoperasian dapat dilaksanakan bulan September 2023 mendatang. Dinas Kesehatan akan menempatkan 40 tenaga kesehatan yang terdiri dari 4 dokter umum, 1 dokter gigi, dan perawat serta bidan untuk pemenuhan nakes tersebut. Dinas Kesehatan mengalihkan beberapa nakes dari beberapa puskesmas di sekitar Rumah Sakit Pratama di Reo. Masyarakat berharap agar rumah sakit tersebut segera beroperasi sehingga mempermudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat di wilayah utara Kabupaten Manggarai. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT.
Pemirsa, kinerja pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT dinilai belum optimal hingga triwulan 3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan mendorong adanya akselerasi oleh seluruh pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur. Kinerja pendapatan dan belanja di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih harus terus dioptimalkan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hingga 31 Juli 2023, realisasi pendapatan daerah adalah sebesar 12,13 triliun rupiah atau sebesar 43,5% dari rencana penerimaan. Angka ini tercatat lebih rendah 3,7% dari tahun sebelumnya. Hampir seluruh komponen pendapatan tercatat terkontraksi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari kinerja belanja daerah, hingga 31 Juli 2023 dari total belanja daerah baru mencapai 34,4% atau sebesar 9,68 triliun rupiah dari alokasi pagu belanja. Capaian ini tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,7% year on year. Jika dilihat, belanja operasi tetap mencatatkan realisasi terbesar dengan kontribusi sebesar 72,3% dari total belanja daerah, dan realisasi belanja modal baru mencapai 18,8% dari alokasi dan perlu adanya akselerasi dari belanja pada waktu yang tersisa ini. Selain itu, pendapatan daerah untuk seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi NTT masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 86,5% per 31 Juli 2023. Pendapatan asli daerah atau PAD didominasi oleh penerimaan pajak daerah dengan total realisasi 58% dari total PAD. PAD terbesar ada pada pemerintah Provinsi NTT, Kota Kupang, dan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah destinasi super prioritas nasional. Esther Siubelan, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, hingga 31 Juli 2023, realisasi penyaluran dana desa telah mencapai 1,58 triliun rupiah atau 58,9% dari total alokasi untuk 3.026 desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Total penyaluran dana desa sampai dengan 31 Juli 2023 telah mencapai 1,58 triliun rupiah atau sebesar 58,9% dari total alokasi. Dana desa reguler tahap 1 telah disalurkan seluruhnya untuk 3.026 desa dan tahap 2 untuk 2.191 desa, serta tahap 3 telah disalurkan untuk 244 desa. Untuk BLT dana desa triwulan 1 telah disalurkan untuk seluruh desa, yakni 3.026 desa, dan BLT triwulan kedua telah disalurkan bagi 2.880 desa, dan triwulan 3 untuk 1.547 desa. Jika dilihat dari presentase penyaluran, Kabupaten Alor menduduki peringkat pertama dengan presentase penyaluran dana desa sebesar 92,8%, di mana sampai dengan Juli 2023 telah menyalurkan dana desa non-BLT dan tahap 3 untuk seluruh desa yang ada. Sedangkan untuk kabupaten yang presentase penyalurannya masih rendah adalah Kabupaten Timur Tengah Utara yang masih berada pada angka 40,1%. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT mendorong agar setiap pemerintah daerah dapat mendorong akselerasi penyaluran dana desa kepada setiap desa, sehingga pembangunan dan pemberdayaan di desa dapat berjalan dengan optimal. Esther Siubelan, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sampai dengan 31 Juli 2023, penyaluran DAK fisik telah mencapai 988,27 miliar rupiah atau sebesar 28,1% dari pagu dan telah disalurkan untuk seluruh 16 bidang DAK fisik. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sampai dengan 31 Juli 2023, penyaluran dana alokasi khusus fisik sebesar 988,27 miliar rupiah atau sebesar 28,1% dari pagu dan telah disalurkan untuk 16 bidang DAK fisik. Untuk diketahui, total dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2023 adalah sebesar 3,51 triliun rupiah, dengan alokasi terbesar ada pada bidang jalan. Hingga 31 Juli 2023, jumlah penyaluran terbesar ada pada bidang jalan sebesar 185,50 miliar rupiah. Seluruh bidang pada DAK fisik telah mencatat realisasi penyaluran. Pemerintah daerah dengan presentase realisasi terbesar dicapai oleh pemerintah daerah Sumba Barat dengan 59,7%, disusul oleh Pemda Sumba Tengah dengan presentasi 50,7%. Dan nominal realisasi terbesar dicapai pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 110,50 miliar rupiah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendorong akselerasi penyaluran dana alokasi khusus fisik kepada setiap pemerintah daerah agar pembangunan khususnya di bidang jalan dapat dinikmati oleh masyarakat. Esther Siubelan Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, Bea Cukai Labuan Bajo menanggapi dan berkomitmen akan melakukan penertiban terkait rokok ilegal yang beredar luas di ND. Menyikapi pemberitaan beberapa waktu lalu terkait peredaran rokok ilegal yang beredar luas di ND, Bea Cukai Kantor Labuan Bajo berkomitmen dalam waktu dekat akan melakukan penertiban. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Labuan Bajo, Ahmad Faisal, menyampaikan terkait peredaran rokok yang ilegal di ND, pihaknya akan melakukan penertiban. Namun sebelum melakukan tindakan, ia juga akan mengumpulkan fakta dan data di lapangan. Dengan wilayah kerja yang luas, yakni Flores hingga Lembata, dirinya meminta peran serta masyarakat untuk bisa mengawasi dan melaporkan kepada Bea Cukai melalui media sosial Bea Cukai. Dalam rangka pengawasan kepatuhan kepabeanan, pihaknya bekerja sama dengan TNI Polri serta Satpol PP. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal tanpa cukai, dikarenakan rokok tersebut merugikan negara baik dari segi pendapatan maupun kesehatan. Bea Cukai Labuan Bajo tentunya akan selalu siap sedia untuk melakukan pengawasan, terutama terhadap peredaran rokok ilegal yang tidak sesuai ketentuan. Kita dalam pelaksanaan optimalisasi pengawasan yang optimal selalu melakukan sinergi dengan semua aparat penegak hukum, mulai dari TNI, kepolisian, kejaksaan, bahkan dengan Satpol PP. Bahkan di samping itu kita juga membuka ruang peran masyarakat untuk bisa memberikan informasi kepada kami Bea Cukai Labuan Bajo. Dari ND, Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, diduga melakukan tindakan kurang terpuji, seorang kades di Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, penuhi panggilan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan, Mariana Ernise, menjelaskan bahwa setelah menerima laporan pengaduan korban berinisial MT, seorang guru honorer di salah satu sekolah dasar, pihaknya melalui tim pemeriksa mengeluarkan surat panggilan kepada salah seorang kepala desa berinisial YN
untuk dilakukan pemeriksaan. Terduga pelaku datang dengan didampingi penasehat hukum. Sebanyak 19 pertanyaan diajukan terhadap Kades YN, namun yang bersangkutan tetap bersikeras tidak melakukan tindakan asusila kepada korban. Dari hasil pemeriksaan akan dilakukan pendalaman untuk kemudian hasilnya diserahkan ke Bupati dan Dinas PMD. Karena yang bersangkutan merupakan kepala desa, maka pemberian sanksi merupakan kewenangan Bupati. Sementara untuk korban, Dinas P3A akan tetap melakukan pendampingan untuk menempuh jalur hukum melalui Polres Timor Tengah Selatan. Pelaku diperiksa secara tertutup sejak pukul 13 hingga 17 WITA. Hasil BAP yang sudah kami lakukan dengan hasil konfrontir itu akan kami tuangkan dalam laporan tertulis yang kami sampaikan kepada Bupati Timor Tengah Selatan. Ini karena yang menjadi pelaku adalah kepala desa, itu adalah kewenangan mutlak Bupati Timor Tengah Selatan untuk menjatuhkan sanksi pembinaan dan seterusnya. Sementara dari sisi hukum, kami tetap akan mendampingi korban ketika korban merasa bahwa dirugikan. Kami tetap akan mendampingi korban untuk melaporkan persoalan ini, kasus ini ke tingkat APH, yaitu ke tingkat Polres TTS. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, ratusan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dilelang oleh KPKNL Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bupati Timor Tengah Selatan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Gusem Pieter Tahun, Bupati Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa Rabu 30 Agustus 2023 dan Kamis 31 Agustus 2023, pemerintah daerah TTS melakukan kegiatan pelelangan ratusan kendaraan dinas seperti kendaraan roda 6, 4, dan roda 2. Total kendaraan yang dilelang sebanyak 113 unit yang terdiri dari kendaraan roda 6 dan 4 sebanyak 26 unit, sedangkan kendaraan roda 2 sebanyak 87 unit. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh tim Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cabang Nusa Tenggara Timur. Limit harga lelang pun ditentukan oleh mereka. Selanjutnya, dari hasil pelelangan tersebut akan diserahkan ke kas negara. Kendati demikian, kegiatan pelelangan melalui proses yang cukup panjang, sehingga juga harus melalui publikasi media. Oleh karena itu, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, KLB TV, RSPD SOE, dan media lainnya yang membantu melakukan publikasi untuk sistem pelelangan yang dilakukan secara terbuka. Saya sedikit mundur ke belakang, bahwa kegiatan lelang seperti ini kita sudah adakan kurang lebih daerah ini sudah 3 kali. Jadi kita lihat proses panjang. Jadi administrasi sudah menyurat kita dengan ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kupang. Ada tim dibentuk. Setelah tim dibentuk itu mereka rapat dan datang sini lihat barang dan dinilai. Jadi harga yang dikeluarkan oleh kami pemerintah daerah itu harga dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Jadi bukan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Provinsi Nusa Tenggara Timur, didampingi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Timor Tengah Selatan. Demikian laporan Evan Baitanu, kontributor TVRI NTT. Pemirsa, penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. P5 adalah salah satu upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. IKM P5 menjadi istimewa karena penerapannya tidak terintegrasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran,
melainkan mempunyai porsi khusus dalam setiap alokasi jam mata pelajaran. Itu kami dapat gambaran dari para koordinator P5 dalam hal ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mana ini merupakan jiwa dari kurikulum Merdeka yang intinya nanti adalah muaranya pada pemenuhan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, dari hasil evaluasi kemarin dapat mereka gambarkan bahwa anak-anak khususnya kelas 10 itu mulai ada tampak perubahan yang bagus. SMA Negeri 3 Kupang adalah salah satu sekolah yang menyelenggarakan IKM dengan level mandiri berbagi. Dampak yang dirasakan sangat baik karena siswa-siswi mulai terlihat kritis terhadap berbagai hal. Venido Adi Mataratu, TVRI NTT. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Dan tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Ende kembali menggelar pawai pembangunan untuk kesekian kalinya. Pawai pembangunan ini sebagai wujud syukur serta memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 serta sebagai wujud syukur dalam proses pembangunan dalam 1 tahun ini, pemerintah Kabupaten Ende menggelar pawai mobil motor dengan hiasan yang unik dengan menunjukkan identitas instansi terkait. Muhammad Sahab, koordinator kegiatan, menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda tahunan pemerintah daerah Kabupaten Ende. Untuk tahun ini, peserta yang ikut sebanyak 54 peserta, yakni dari instansi pemerintah, BUMN, sekolah, dan pelaku UMKM. Ia menyampaikan tahun ini merupakan pawai pembangunan yang paling meriah, dikarenakan satu instansi menggunakan lebih dari 1 kendaraan. Pawai dimulai dari Stadion Marilongga dan berakhir di lapangan Pancasila. Pawai pembangunan ini dilombakan dan pemenangnya akan diumumkan pada Senin 3 September 2023 di halaman kantor Bupati Ende beserta penyerahan hadiah serta piagam penghargaan. Untuk tahun ini sangat meriah. Kemudian pesertanya berjumlah 54 peserta. Itu terdiri dari Kodim 1602 ND, kemudian perangkat daerah Kabupaten ND, hampir semua perangkat daerah ikut ambil bagian, kemudian BUMN, BUMD, sekolah-sekolah dari SMA, SMK sampai sekolah dasar, kemudian bank juga pelaku UMKM, jadi koperasi-koperasi itu cukup banyak yang ada di Ende yang ikut kegiatan ini. Ende Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan Timor Leste yang saat ini dibangun untuk mencegah penyakit AIDS, TBC, dan malaria merupakan kerjasama yang mengurai perbedaan demi kemanusiaan. Saat ini pemerintah Indonesia melalui pemerintah Kabupaten Kupang bekerja sama dengan pemerintah Timor Leste melalui Autoridade Raioa Oekusi Ambenu berkomitmen melakukan berbagai pencegahan AIDS, TBC, dan malaria di perbatasan kedua negara. Dalam kerjasama ini, Dinas Kesehatan kedua negara melakukan sosialisasi dan berbagi pengetahuan untuk melakukan deteksi dini terhadap ketiga jenis penyakit menular tersebut, terutama Kabupaten Kupang yang saat ini memiliki prevalensi di bawah 1%. Bupati Kupang, Korinus Masneno, saat hadir di Oepoli untuk melihat dari dekat
sosialisasi terkait upaya pencegahan ketiga jenis penyakit menular tersebut, mengapresiasi upaya nakes kedua negara. Karena kerjasama yang saat ini dibangun merupakan kerjasama yang mengurai perbedaan demi kemanusiaan. Untuk itu, Bupati Korinus berharap agar upaya pencegahan terus dilakukan agar generasi kedua negara dapat terselamatkan di masa yang akan datang. Melakukan kerjasama untuk penyuluhan, dan ketika kita bekerja sama untuk penyuluhan, saya percaya bahwa setiap orang memiliki niat baik untuk membangun kemanusiaan di kedua negeri ini akan mendapatkan berkah, akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apa yang kita niatkan baik dapat kita laksanakan dengan tertib dan selesai. Hari ini langkah pertama kita. Kegiatannya akan ada pemeriksaan darah dan sebagainya untuk penemuan dini terhadap masyarakat yang mengalami tervirus oleh TBC, tervirus oleh AIDS dan yang lainnya. Deteksi dini penting supaya kita saling memahami dan kemudian kita saling bersama. Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang melalui P2P bersama perwakilan Dinas Kesehatan kedua negara dan beberapa organisasi non-profit sedang melaksanakan kegiatan ke beberapa desa di wilayah Oekusi untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya 3 jenis penyakit menular tersebut. Pada kesempatan ini dilakukan pengambilan sampel darah dan pembagian kolambu bagi warga di wilayah RDTL. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Televisi Republik Indonesia sebagai pelopor stasiun televisi di Indonesia terus berbenah dan berubah untuk menjadi lebih baik. Stasiun plat merah ini menyasar hampir semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali bagi kaum muda alias kaum milenial. Televisi Republik Indonesia sebagai pelopor stasiun televisi di Indonesia terus berbenah dan berubah untuk menjadi lebih baik. Stasiun plat merah ini menyasar hampir semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali bagi kaum muda alias kaum milenial. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini jumlah pemirsa dari kaum milenial cenderung tidak meningkat atau bisa dibilang stagnan. Bahkan mungkin untuk generasi 2000-an, hanya sedikit saja yang menonton program tayangan televisi kebanggaan masyarakat Indonesia ini. Menurut Soraya, mahasiswi Universitas Negeri Malang, dan Dinda, mahasiswi Ilmu Komunikasi Undana, serta Cynthia, kaum milenial Kota Kupang, saat ini sebagian besar generasi milenial sudah jarang menonton televisi dan lebih banyak menggali informasi melalui media sosial. Kalau saya pribadi, saya memang jarang menonton TVRI dan lebih memilih menonton channel-channel swasta. Mungkin pertama karena acara-acara yang ditawarkan oleh channel-channel swasta itu mungkin lebih menarik ya. Jujur kalau sebagai anak muda mungkin kalau channel swasta pun mungkin anak-anak muda zaman sekarang juga sudah jarang menonton TV karena informasi-informasi bisa didapatkan di sosial media. Jadi kalau dari saya pribadi mungkin bisa survei acara-acara apa yang diminati anak-anak muda zaman sekarang. Kalau sekarang saya sudah jarang ya untuk nonton TV di televisi karena sekarang lebih seringnya cari berita itu dari handphone, itu bisa melalui web atau kadang bisa saya lihat cari juga dari YouTube. Kalau dari harapan saya pikir saya harap kedepannya TVRI ini tetap memberikan informasi yang mendidik, menghibur, dan juga menginspirasi orang-orang. Untuk saat ini saya sendiri jarang sekali menonton program-program dari TVRI, mungkin karena saat ini lebih tertarik dengan konten-konten yang ada di media sosial. Jadi menurut saya semoga kedepannya TVRI bisa menyajikan berbagai program-program kreatif di tengah era digitalisasi saat ini sehingga dapat menjadi wadah ekspresif bagi kami sebagai kaum muda, dan semoga kedepannya TVRI juga bisa memenuhi kebutuhan halayak. Hal tersebut tidak berlaku bagi Rista, mahasiswi Undana asal Kupang, serta Janet dan April, kaum milenial Kota Kupang, yang saat ini masih sering menonton tayangan TVRI stasiun daerah.
Sejauh ini saya biasanya menonton TVRI lokal Nusa Tenggara Timur. Dan harapan saya untuk TVRI di hari ulang tahun TVRI ini, semoga TVRI terus menjadi media pemersatu bangsa yang menyajikan berita-berita dan program-program yang bisa mendidik karakter masyarakat. Dan saya juga berharap ke depannya TVRI terus menyajikan program-program seperti debat agar bisa diikuti oleh kaum-kaum milenial. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya tidak biasanya untuk stasiun televisi nasional, saya tidak sering menontonnya karena saya seorang anak kos, jadi biasanya itu saya menggunakan gadget. Tetapi untuk stasiun lokal, TVRI Nusa Tenggara Timur, biasanya saya menontonnya. Harapan saya untuk TVRI yaitu semoga TVRI selalu tetap menjadi stasiun televisi yang selalu netral di masyarakat, dan TVRI juga menjadi wadah bagi masyarakat, terkhususnya kami anak muda, agar dapat menyampaikan segala aspirasi kami. Jadi begitu banyak media-media baru masuk, jadi saya lebih ke beralih ke media-media baru. Tapi kalau secara saya pribadi, ketika saya melihat TVRI sekarang ini, TVRI merupakan salah satu media yang betul-betul memberikan informasi dan juga inspirasi. Jadi harapan saya ke depannya semoga TVRI memperbanyak lagi program-program baru yang dapat menarik minat dan perhatian masyarakat untuk menonton. Karena sayang sekali kalau TVRI ini benar-benar tidak diikuti oleh masyarakat. Karena TVRI ini merupakan salah satu stasiun televisi yang menurut saya sangat-sangat bagus. Menilik fenomena tersebut, sudah saatnya bagi televisi milik rakyat Indonesia ini untuk terus berbenah dan berubah agar tak lekang oleh waktu, sehingga dapat mempertahankan kebanggaan dan kejayaan yang mempersatukan semua kalangan sebagai media pemersatu bangsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Salah satu kerajaan Pulau Timor pada saat Perang Kemerdekaan adalah Kerajaan Tanov di Taibenu. Kerajaan ini berada di dataran tinggi di pesisir utara Kupang. Peran besar mereka saat itu adalah memantau wilayah laut bagian utara Pulau Timor apabila ada ancaman, untuk kemudian menginformasikan kepada seluruh kerajaan yang ada di Pulau Timor akan adanya potensi bahaya dari jalur laut. Salah satu kerajaan Pulau Timor pada saat Perang Kemerdekaan adalah Kerajaan Tanov di Taibenu. Kerajaan ini berada di dataran tinggi di pesisir utara Kupang. Peran besar mereka saat itu adalah memantau wilayah laut bagian utara Pulau Timor apabila ada ancaman. Menurut generasi ke-7 dan juga salah satu pewaris Kerajaan Tanov, Eva Ana Susana Tanov, raja yang cukup masyhur namanya adalah Raja Daud Hanok Tanov yang memerintah pada sekitar tahun 1800 Masehi atau awal abad ke-18. Wilayah kekuasaannya sangat luas, meliputi Kupang, Oelomin, Noel Sinas, Bokong, Baumata, dan Taibenu. Saat ini wilayah tersebut sama dengan wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang digabungkan. Menurut Eva, pada masa itu perjuangan masih dilakukan secara tradisional. Hampir tidak ada masyarakat yang menggunakan teropong untuk memantau potensi kedatangan musuh dari lautan. Sehingga Raja Daud mendirikan sebuah bangunan di dataran tinggi yang disebut dengan Sonaf. Bangunan ini digunakan untuk mengantisipasi kedatangan penjajah melalui jalur laut. Ketika menemukan adanya potensi bahaya, prajurit yang bertugas memantau akan melapor kepada raja untuk selanjutnya memberikan informasi kepada kerajaan lain di Pulau Timor untuk bersiaga. Salah satunya dengan cara meluncurkan panah api ke udara sebagai pemberi tanda bahaya kepada kerajaan Amarasi di pesisir selatan Pulau Timor,
sehingga kedua sisi pesisir Pulau Timor dalam keadaan siaga. Dan dari situ beliau hanya bisa memantau dengan dengan prajurit-prajurit kerajaannya, memantau musuh dengan tidak memakai teropong, tetapi dia hanya memakai tempat yang sangat tinggi itu untuk melihat bagaimana musuh misalnya datang untuk menghadap atau mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya. Salah satu perjuangan yang dilakukan oleh eyang kami atau Daud Hanok Tanoh waktu itu, dia sangat berjuang bersama-sama dengan masyarakat bagaimana membela kedaulatan daripada masyarakat, terutama rakyat yang ada di NTT, khususnya di Kupang, demi nusa dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu harapan dari kami, cucu dan semua anak-anak, bahwa situs sejarah ini jangan berhenti di sini, tetapi kami harapkan kalau bisa sejarah ini dapat diperjuangkan bersama-sama dengan kami karena kami punya keterbatasan. Seiring berjalannya waktu dan usainya Perang Kemerdekaan, dapat dikatakan berakhir pula masa kejayaan Kerajaan Tanov di Taibenu. Saat ini, pewaris dan generasi penerus Kerajaan Tanov mengalami sedikit kesulitan dalam menorehkan kembali goresan tinta emas Kerajaan Tanov di Taibenu. Kompleks makam Raja Tanov di Taibenu dan Sonaf yang saat ini berdiri dalam kondisi yang cukup miris, menjadi bukti sejarah dan saksi bisu betapa kokoh dan tingginya semangat rakyat Pulau Timor dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Agung Pras, Adi Mataratu, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Anina Mova. Dan saya Brian Leolede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.